Halo teman-teman, di sini kita akan cobain yang namanya Global State Management Zustand. Nah, Zustand ini bisa kita gunakan di React.js dan juga bisa kita gunakan di luar dari React.js. Langsung saja di sini akan saya install terlebih dahulu. Untuk Zustand-nya, saya sudah menyiapkan satu buah project Next.js di sini, npm install Zustand. Sambil menunggu instalasinya selesai, di sini saya akan terangkan untuk project Next.js ini yang simple ini. Dia hanya memiliki dua buah halaman, yaitu homepage dan about page, di mana isi dari homepage ini seperti ini. Kita lihat ada satu buah tombol increase, di mana di sini ada nilai 1, yaitu counter 1, dan juga di bagian komponen navbar, kalau teman-teman lihat bagian atas sini ada counter dengan nilai 1. Dan jikalau kita pergi ke about page, halaman about di sini, kita akan ditunjukkan atau ditampilkan yang namanya satu buah nilai juga yang namanya dengan nilai 1 dan juga tombol decrease untuk melakukan pengurangan daripada nilai ini. Jadi kita akan coba untuk menguranginya nanti dan menambahkannya melalui tombol-tombol ini. Kita coba klik di sini, dia tidak akan terjadi apapun. Begitu juga di halaman about page, kita klik di sini, tidak akan terjadi apapun. Itu karena kita masih menggunakan hardcode di sini. Kita lihat di bagian komponen navbar counter 1. Begitu juga di index.js di sini. Nilainya di sini hardcode 1, increase-nya juga belum ada event on click apapun. Begitu juga di about page seperti itu. Kemudian untuk Zustand, teman-teman bisa buka halamannya di GitHub-nya, nanti saya sertakan di deskripsi. Kemudian untuk link demonya, teman-teman bisa klik di sini, nanti akan diarahkan seperti ini. Dan di sini akan ditampilkan cara penggunaannya. Cukup mudah jika teman-teman lihat, dan di sini juga ada demo cara hasilnya. Jika kita klik di sini one up, dia akan menambahkan stat di sini menjadi 2 dan kita tambahkan lagi menjadi 3 seperti itu. Oke, di sini saya akan close, mungkin di sini akan berat karena animasinya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat cara penggunaan cukup mudah. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah berhasil terinstall. Oke, di sini sudah terinstall. Kemudian kita pastikan di file package.json di sini sudah terinstall yang namanya Zustand di object dependencies ini. Dan jika sudah, kita bisa buat di sini yang namanya folder store, kemudian satu buah file yang namanya state.js. Baik, sini akan saya hapus terlebih dahulu untuk semuanya. Kita akan importkan yang namanya create dari Zustand. Oke, seperti ini. Kemudian kita eksporkan state-nya. Function atau hook, kita akan buat hook mungkin di sini use bukan use stat, nanti sama dengan react hooks, jadi kita akan gunakan yang lain, mungkin use sustain stat, kita beri nama seperti ini. Kemudian kita buat dengan function create, di mana dia di sini kita lihat dia menerima mungkin kita bisa lihat di sini saja cara penggunaannya. Oke, di sini callback function, kita bisa buat callback function seperti ini dan dia mereturnkan object. Jadi kita bisa tuliskan langsung seperti ini, return object, atau bisa seperti ini, kita returnkan object seperti ini. Harusnya sama saja. Jadi kita akan coba returnkan object di sini, mungkin ada set dan get tadi saya baca. Jadi get itu untuk membaca daripada objek yang ada di sini, properti dari objek yang ada di sini seperti itu. Jadi mungkin kita bisa tambahkan di sini counter dengan nilai 1. Kemudian kita buat satu buah function increment di sini, function pastinya, dan kita panggil di sini function set
langsung seperti ini, seperti contohnya set. Kemudian kita bisa gunakan seperti ini juga, stat. Dia akan mereturnkan objek statnya. Jadi kita bisa lakukan seperti yang ada di contoh, atau kita bisa nanti buat sendiri. Kita akan bedakan function increment dan decrement, tapi nanti hasilnya pasti sama. Kita akan coba increment, maka di sini counter, di mana objek counter ini nanti kita objek counter, property counter, stat counter ini kita tambahkan dengan nilai stat counter kita plus 1, karena akan kita lakukan increment 1 kali, dan kita akan buat satu buah lagi yang namanya decrement, satu buah property decrement, di mana dia juga sebuah function. Kemudian di sini kita bisa lakukan katakanlah seperti ini, langsung mungkin set saja, set. Kita akan gunakan nilai daripada get ini, jadi kita bisa set tanpa kita akan lakukan seperti ini, return, dia akan mengembalikan objek, return objek, kemudian property counter, kemudian di sini kita bisa panggil get counter minus 1. Nah, seperti ini harusnya nilainya sama saja, dan coba kita panggil stat ini dan function-function ini, baik increment maupun decrement. Kita akan coba panggil di navbar terlebih dahulu. Di sini kita akan panggil dengan cara seperti ini. Di structuring object tadi ada counter, yaitu statnya, nilai daripada statnya. Kemudian kita panggil use tadi Zustand stat. Kemudian di sini stat, kita returnkan seluruh statnya. Nah, kemudian kita panggil counternya ini di sini. Kita akan gunakan di sini counter, dan kita pergi ke bagian homepage. Sama kita lakukan juga di sini konstanta structuring object, kita butuh tadi yang namanya counter. Kemudian di homepage ini kita butuh melakukan increment, maka kita panggil tadi function incrementnya di sini. Kemudian use Zustand stat, stat, returnkan seluruh statnya. Nah, oke, selanjutnya kita panggil untuk nilai counternya di sini, dan di sini kita passingkan event. Kita beri event on click increment seperti ini, dan coba kita pergi ke about page. Kita lakukan hal yang sama, hanya saja di sini menggunakan decrement konstanta. Kita butuh counter, kemudian di sini decrement function, dan use Zustand stat, dan kita returnkan seluruh statnya. Oke, kemudian kita panggil di sini counternya, dan kita beri event di sini, event on click decrement. Oke, seperti ini. Oke, di sini counter. Kita save. Coba kita lihat ke projectnya di browser. Kita lihat di homepage di sini. Ini masih di about. Kita pergi ke homepage. Kita lihat nilainya masih 1 dan 1. Kalau kita klik di sini increase, di sini nilainya menjadi 2, di sini juga menjadi 2. Kita tambah jadi 7. Coba kita ke about page. Di sini juga nilainya juga 7. Kita decrease, nilainya pun berkurang. Nah, di sini kita sudah berhasil menerapkan yang namanya Global State Management Zustand di aplikasi React.js, atau tepatnya di Next.js. Jadi kita bisa mempassing state dari satu komponen ke komponen yang lain.
Nah, selanjutnya kita akan coba hal yang lain. Coba kita buat di sini, kita passingkan state yang lain, mungkin katakanlah di sini app name. Saya beri di sini namanya adalah Zusten app, dan coba kita lakukan hal yang lain. Mungkin di sini rename app ya. Rename app yaitu function, di mana function ini akan menerima parameter, satu buah parameter yaitu value nantinya. Kemudian kita akan mungkin kita akan buat tidak sederhana ini, tapi akan kita buat yang agak ribet. Jadi kita akan return nah seperti ini, atau langsung di sini saja kita set kita panggil functionnya. Jadi dalam callback function kita panggil function set. Jadi function set isinya callback function lagi. Kita akan return kan objek, kemudian kita akan ubah app name menjadi isi daripada value. Nah, kita akan lakukan seperti ini. Kemudian coba kita ubah, mungkin kita panggil ke navbar. Di sini kita panggil yang namanya app name tadi, state app name, dan app name kita gunakan, mungkin logo ini kita ganti menjadi app name. Kita lihat di sini sudah berganti menjadi Zusten app. Dan bagaimana cara mengubahnya? Kita akan coba di homepage saja. Di homepage kita di sini buat satu buah field input, tag input. Mungkin kita butuh styling terlebih dahulu. bg slide 100 px 2 py1. Kita lihat hasilnya di homepage seperti ini. Kemudian kita tambahkan event on change, event tadi ada namanya rename, fungsinya adalah rename app, menerima value, menerima parameter. Jadi kita pastikan argumen di sini yaitu event target value. Nah, jikalau kita coba, di sini tidak akan terjadi apapun karena rename app belum kita panggil di index.js ini. Jadi kita panggil terlebih dahulu di sini. Tadi fungsinya adalah rename app. Oke, di sini sudah. Coba kita ganti namanya. Kita beri di sini placeholder terlebih dahulu. Change name app. Oke, seperti ini kita ganti dari Zusten app mungkin jadi logo kembali. Kita lihat di sini hasilnya telah menjadi logo. Kita balik ke about page, ke home page kembali. Di sini masih logo karena sudah kita ganti tadi. Mungkin kita buat lagi eksperimen yang lain. Mungkin di sini kita increment double ya, get double counter. Nah, jadi kita akan coba get double counter. Jadi kita akan return kan di sini nilai daripada counter. Jadi kita bisa panggil get, kemudian counter, kemudian kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Kalikan 2 atau ditambah dengan nilai yang sama. Jadi sama saja. Kita coba panggil function get double counter ini di state di index.js mungkin. Tepatnya di atas nilai counter ini. Oke, di sini kita coba panggil seperti ini, dan jangan lupa karena function kita panggil dengan perilaku function seperti ini. Dan tentunya di sini juga kita butuh panggil di sini. Oke, kita lihat di sini sudah dapat 2, dan jikalau kita increase harusnya di sini menjadi 2 dan di sini menjadi 4.
Baik, sudah. Dan coba kita ke about page. Kita kembali ke home page, nilainya masih ke about page. Kita decrease jadi 1, harusnya yang increment double, get increment double harusnya menjadi 2. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk video ini tentang terkait Zeus 10. Jadi cukup mudah penggunaannya, sangat simple karena kita tidak membutuhkan yang namanya wrapping di root komponen. Biasanya kita membutuhkan wrapping di sini jika teman-teman menggunakan Recoil.js atau Redux atau menggunakan React Context, biasanya membutuhkan yang namanya wrapping di root komponennya atau di komponen scope komponen yang ingin kita gunakan, seperti itu. Jadi mungkin cukup dulu untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.